Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Kuntilanak versi lawasnya tahun 2006. Film ini menceritakan tentang kisah perjalanan seorang wanita yang berusaha merubah nasib takdir hidupnya sebagai keturunan sekte Mangkujiwo yang pemegang wangsit pemanggil kuntilanak. Lalu bagaimanakah kisahnya? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Seorang perempuan bernama Samata terbangun dari mimpi buruknya, yang dimana bermimpi terdapat sebuah mangkok gunting dan batu dengan tangannya yang berlumuran darah. Hingga Samata terkejut melihat ada sosok kuntilanak. Lalu ia langsung menelpon pacarnya yang bernama Agung. Sehingga Agung sudah mengetahuinya bahwa pacarnya itu sangat ketakutan sehabis bangun tidur, dikarenakan sering mendapatkan mimpi yang aneh berulang-ulang. Maka Samata langsung memilih pergi dan pindah mencari tempat kos-kosan yang baru. Menurutnya yang bisa aman ditempati dan nyaman tentunya, karena ia merasa kosan sebelumnya sangat mengganggu mental dan fisiknya. Setelah itu ia bertemu dengan beberapa warga sekitar untuk menanyakan alamat kos barunya. Maka bukannya merasa nyaman, kosan barunya itu terdapat pohon besar dan kuburan. Sehingga warga setempat pun memberitahu agar ia senantiasa selalu berhati-hati di saat melewatinya, khususnya pohon besar tersebut. Lalu ia bertemu pemilik rumah kos tersebut bernama Ibu Yanti. Ia menjelaskan bahwa bangunan rumahnya itu bekas peninggalan zaman Belanda, bahkan sempat juga dijadikan sebuah pabrik batik Mangkujiwo. Tiba-tiba Samata berhenti di sebuah pintu yang ditutup terkunci rapat. Lantas Ibu Yanti memperingatkannya agar tidak memasuki ruangan tersebut dan harus mengikuti aturan yang ketat dan berlaku di rumahnya. Sesampainya mereka di kamar, Samata heran melihat seisi ruangannya terdapat sebuah cermin misterius. Maka Bu Yanti meyakinkan bahwa itu adalah kaca antik Mangkujiwo, bukan kaca yang aneh-aneh. Bahkan menurutnya kaca tersebut tidak semua kamar ada, cuma terdapat beberapa saja di rumahnya. Lalu biar tamunya itu nggak parno, ia meyakinkan supaya tidak percaya dengan isu masyarakat yang menyebut pohon besar di tengah kuburan itu terdapat sosok kuntilanak. Akan tetapi kemunculan tersebut hanya bisa dipanggil dengan tembang lingsir wengi, dan pastinya hanya orang yang terpilih mempunyai wangsit yang bisa memanggilnya. Bu Yanti berharap agar Samata tidak termakan hoaks yang belum tentu kebenarannya. Lalu setelah beberapa saat mereka ketemuan di kafe. Samata menceritakan tentang mimpinya waktu itu. Maka Agung merasa sepertinya mereka harus segera mencari tahu akan hal tersebut. Setelah perbincangan itu, di saat waktu mereka melewati pohon besar, Samata memperingati Agung untuk tidak memperhatikan pohonnya terlalu lama. Sesudah mengantarkan pacarnya, Agung masih penasaran memperhatikan lagi pohon tersebut. Lalu ia iseng mengambil pecahan keramik yang bergambar gunting. Keesokan harinya Bu Yanti memperingatkan Samata lagi yang terpenting akan satu hal, yaitu untuk tidak memindahkan posisi kursinya membelakangi kaca antik Mangkujiwonya, karena hal tersebut disinyalir pamali. Sementara itu Agung menemui temannya yang bernama Iwang untuk menanyakan arti gambar gunting pada pecahan keramiknya. Ia memaparkan bahwa benda tersebut ia temui di tempat kos pacarnya yang dahulu bekas keturunan keluarga Mangkujiwo. Sehingga ibunya Iwang sangat terkejut mendengarnya bahwa yang ia ketahui nama Mangkujiwo itu adalah aliran sekte sesat yang kemungkinan sudah tidak ada lagi di zaman ini, karena banyak masyarakat dan aparat yang tidak menerima adanya aliran sesat tersebut. Lalu Iwang menjelaskan makna keramik yang terdapat gambar gunting tersebut. Ia mengartikannya sebagai sosok kuntilanak yang tinggal di pohon yang berbentuk setengah manusia setengah kuda, yang biasanya ada di daerah Jawa, digunakan untuk aliran sesat, seperti pesugihan untuk menjadi kaya raya. Bahkan sosok itu mereka biasanya keluar melalui benda-benda yang antik. Sehingga nampak jelas Agung semakin merasa yakin bahwa pohon besar tersebut ada hubungannya dengan itu.
Namun Samata lupa atau tidak sengaja memindahkan posisi kursinya membelakangi kaca tersebut, hanya karena untuk mengambil dompetnya yang terjatuh. Pada malam harinya Samata kembali terbangun dari tidurnya karena ia mendapatkan mimpi yang sama lagi. Tetapi kali ini berbeda. Yang membedakan hanyalah adanya sosok yang sedang menyisir rambutnya duduk di kursi itu. Maka saat terbangun ia langsung memastikan kursinya. Alhasil terdapat sehelai rambut putih. Sepertinya itu rambut Doi, sangat persis seperti yang ada di mimpinya. Lalu tanpa mikir panjang langsung memutarkan kembali posisi bangku itu semula. Bahkan waktu itu terdengar juga suara musik yang sangat kencang di sebelah kamarnya, sehingga ia menegur orang tersebut. Maka Samata memberitahunya agar tidak boleh membawa orang laki-laki di kamar kos wanita. Akan tetapi wanita itu tidak terima dengan aturannya. Lantas ia mengancam akan membunuhnya. Secara tidak sadar Samata seketika langsung menyanyikan tembang Lingsir Wengi. Hal itu membuat wanita tersebut merasa pusing hingga mimisan. Karena parno, ia langsung pergi meninggalkan kosnya tersebut bersama pacarnya untuk mencari motel. Setelahnya Samata mengalami muntah belatung dan terdapat luka goresan di lehernya. Namun ia kebingungan apa yang sedang terjadi padanya saat itu. Lalu Samata kembali terbangun dari tidurnya karena bermimpi aneh lagi. Kali ini cukup menyeramkan mimpinya. Adalah keluarnya sosok tersebut dari kaca antik Mangkujiwo. Lalu sosok itu berjalan keluar dari kamarnya dan menyusuri lorong di rumah tersebut. Waktu terbangun, posisi kacanya sudah miring, serta terdapat goresan kuku di pinggir pintu. Ia meyakinkan bahwa itu adalah nyata, bukanlah sekedar mimpi semata. Maka ia langsung bergegas mengejar sosok tersebut. Sementara wanita itu berada di motel Melati sekitaran daerah Jakarta. Saat itu ia sedang sendiri ditinggal oleh pacarnya sebentar yang ingin membeli minuman keras, sehingga ia mendapatkan gangguan yang sangat amat menyeramkan. Sampai pada akhirnya wanita tersebut meninggal secara tragis dengan posisi kepala ke belakang. Setelah beredarnya pemberitaan tentang kematian wanita tersebut yang sangat tidak lazim, Ibu Yanti langsung menelepon seseorang dengan sebutan Doro Ayu untuk mengabari tentang fenomena tersebut. Sementara itu Iwang memberikan info kepada Agung bahwa berita kematian yang sedang viral saat ini ternyata ada hubungannya dengan kematian seseorang berita di koran yang disebabkan oleh kuntilanak, yang dimana hampir semuanya meninggal dengan cara kepalanya memutar ke belakang. Pada malam harinya temannya Samata bernama Arfan melihat Samata sedang berdiri memperhatikan ruangan yang sudah lama dikunci rapat oleh pemilik kos tersebut. Dengan pikiran yang mantap-mantap, Arfan mempunyai niat jelek ingin berbuat hal yang tidak pantas kepadanya. Namun dengan spontan secara tidak sadar, Samata menyanyikan tembang Lingsir Wengi lagi, yang membuat Arfan menjadi pusing hingga mimisan. Lagi-lagi efek yang terjadi padanya yaitu muntah belatung dan terdapat goresan yang kedua di lehernya. Hingga detik itu juga Arfan mengalami kejadian aneh yang mematikan. Pada akhirnya ia meninggal oleh sosok tersebut. Lalu hebohlah tuh diberitakannya kembali kematian Arfan secara tidak wajar. Maka Ibu Yanti semakin yakin bahwa kematiannya itu ada hubungannya dengan kuntilanak. Keesokan harinya, seseorang yang disebut Doro Ayu datang ke rumah kos tersebut, bertujuan ingin menemui Samata. Lantas Ibu Yanti meminta maaf karena sudah lancang menyanyikan Durmo tembang Lingsir Wengi di depan Samata. Menurut mereka bahwa takdir sudah menentukan yang dimana telah lahir kembali keturunan Mangkujiwo yang akan melanjutkan aliran sekte tersebut. Sampai-sampai Samata sangat ketakutan saat Doro Ayu memperhatikannya. Maka tidak lama kemudian Agung pun datang menjemputnya. Lalu mereka pergi ke rumah Iwang. Samata berkonsultasi dengannya tentang apa yang dialaminya saat ini. Iwang menjelaskan bahwa mimpi yang selalu datang kepada dirinya itu adalah tentang kuntilanak. Karena hal tersebutlah yang harus ia ketahui. Maka Samata membaca buku bertulisan Sing Kuat Sing Melihara, artinya yang kuat yang melihara. Lalu Iwang bertanya kepadanya, jika dirinya sehabis mengalami mimpi aneh tersebut, apakah ia langsung teringat dengan sosok ibunya?
Namun pernyataan tersebut malah membuat Samata tersinggung akan hal berbau menyangkut ibunya. Setelah itu Agung mencoba meredam amarahnya, menjelaskan padanya bahwa Iwang hanyalah salah berbicara, sehingga Agung meminta agar memaafkannya. Akan tetapi malah terjadi pertikaian, karena Samata masih tidak terima. Ternyata tuh kisahnya ia kecewa di saat ibunya Samata sedang sakit keras, bahwa si Agung ini tidak ada untuknya, melainkan malah sedang asik-asikan berpesta bersama teman-temannya. Di saat amarahnya yang meluap-luap, dengan spontan secara tidak sadar ia menyanyikan tembang Lisir Wengi, sehingga Agung merasa sangat pusing hingga mimisan. Lalu ia pun langsung meninggalkannya. Maka setelah beberapa hari berlalu, Samata mendapatkan kabar bahwa pacarnya telah menghilang secara misterius sudah beberapa hari ini. Sontak ia memastikan goresan di lehernya. Ternyata masih terdapat 2 goresan. Maka ia langsung menemui Iwang untuk menanyakan keberadaannya si Agung. Namun Iwang tidak mengetahuinya. Bahkan ia mencari lewat berita koran apakah ada korban lagi yang meninggal dengan kepalanya memutar ke belakang. Namun temannya bernama Dinda merasa ikut khawatir akan kehilangannya, sehingga Samata merasa curiga sepertinya Dinda menyukai Agung diam-diam. Sampai pada akhirnya secara spontan tidak sadar, Samata menyanyikan tembang Lisir Wengi yang membuat Dinda merasa pusing hingga mimisan. Lalu kejadian mematikan itu menimpa dirinya yang disebabkan oleh sosok tersebut. Sontak semua orang yang ngekos di rumah itu menjadi panik dan bergegas keluar berhamburan. Sementara itu Samata hanya terdiam di dalam kamarnya karena ia merasakan keberadaan si Agung. Disinyalir ada di ruangan yang terkunci rapat itu. Bahkan ia juga mendengar suara Agung yang terus memanggil dirinya. Saat malam harinya Samata pergi ke dalam ruangan tersebut. Alhasil ia menemukan Agung dengan kondisi yang sangat miris serta badannya yang berlumuran darah. Dengan cepat mereka mencoba keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba ternyata ada Doro Ayu yang sudah berdiri memperhatikan mereka. Dengan jurusnya Samata dibuat kehilangan kesadarannya, bahkan mencoba untuk membawanya agar melanjutkan aliran sekte Mangkujiwo. Maka Agung tidak tinggal diam mencoba mencegahnya, sehingga Doro Ayu lagi-lagi memaksanya agar bersedia melanjutkan aliran sekte tersebut. Karena menurutnya hal itu sudah menjadi takdir dirinya Samata sejak dahulu. Namun Samata terus menolak untuk menerima takdir semacam itu. Pada akhirnya Doro Ayu langsung menyanyikan tembang Lisir Wengi, karena ia merasa masih mempunyai wangsit di dalam dirinya. Dalam waktu yang bersamaan, Samata dengan spontan menyanyikan tembang Lisir Wengi juga. Jadi mereka tuh ngadu nih, mana yang kuat dan siapa yang akan menang. Maka pada akhirnya Doro Ayulah yang mimisan. Lantas ia sangat kaget bahwa ternyata bakat yang ia miliki sudah turun ke Samata. Maka karena takut meninggal, ia langsung meminta maaf kepadanya, serta meminta dirinya supaya memecahkan keempat cermin antik Mangkujiwo di rumah tersebut, supaya kuntil anaknya tidak keluar. Nah, di saat waktu itulah akhirnya Samata baru mengetahui arti benda gunting, batu, dan mangkok yang ada di dalam mimpinya pada waktu itu. Ternyata kuncinya adalah untuk memecahkan cermin-cermin antik Mangkujiwo. Lalu dengan langkah cepat ia memecahkan semua cermin-cermin tersebut. Yang pertama ada di kamarnya, yang kedua ada di kamarnya Dinda, serta yang ketiga ada di kamar yang lain. Tinggal cermin yang keempat di ruangan Agung berada saat itu. Akan tetapi Samata terlambat pada saat ingin memecahkannya, sehingga akhirnya sosok tersebut keluar dari cermin itu untuk membunuh Doro Ayu. Akan tetapi sosok tersebut kembali masuk ke dalam cermin, disebabkan Samata dengan sangat berani melawan rasa takutnya itu untuk melawannya. Lalu setelah kejadian itu di esokan harinya, Agung dan Samata bersiap-siap pergi meninggalkan tempat kelam tersebut untuk mencari kos-kosan yang baru, tentunya nyaman dan tentram untuk ditempati. Dan film pun berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutan Samata saat mencoba menerima takdirnya sebagai pemegang wangsit pemanggil kuntilanak? Apakah Samata akan tetap mempertahankan garis keturunannya sebagai keluarga Mangkujiwo, atau akan tetap mengakhiri garis keturunannya?
Bagi kalian ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya, oke? Bye.